asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan aksi nyata oleh calon guru penggerak, yang mana kali ini akan calon CGP-nya itu adalah Bapak Jasrin SPD dan Bapak Hasan Ashari MPD. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kita mulai acara dengan salam. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja masuki acara yang selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia,
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya doa oleh Bapak Zulmadi SPD. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram wa tabi'an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fil mawqif madidah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wa innaka qariibun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, Tuhan kami, pada hari yang penuh barakah ini kami melaksanakan aksi nyata pada program calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Guru. Ya Allah, ya Tuhanku, lah keberkahan pada acara yang kami laksanakan ini. Semoga acara ini menjadi ladang ilmu dan bernilai ibadah di sisimu. Ya Allah, ya Tuhanku, lancarkanlah segala kegiatan yang kami lakukan di SMA Negeri 1 Guru, baik itu dari segi mengajar pada anak kami. Ya Tuhanku, hanya kepada mula kami mohon pertolongan, dan hanya Engkaulah yang mengambil segala permohonan kami. Karena di dunia wa qina walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya, kata sambutan Kepala SMA Negeri 1 Guru oleh Ibu Nova Devita SPD. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha. Adapun kegiatan pagi ini adalah diseminasi dari calon guru penggerak, yang mana kegiatan ini mampu membuka mindset kita sebagai pendidik. Apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan, bagaimana pengendaliannya. Mengapa saya minta guru-guru, minimal guru-guru itu ikut semua, supaya guru-guru itu tahu, oh begini dong budaya positif, segitiga restitusi yang harus kita selesaikan ketika anak punya masalah. Nah, ini materi penting. Jadi kalau Bapak Ibu merasa belum puas dengan penjelasan, silakan tanya, kupas habis-habis ilmu, ambil ilmu dari Pak Hasan dan Pak Jasri sebanyak mungkin. Karena ini materi yang sangat mahal, tak semua orang bisa ikut. Oleh karena itu, sering disebut oleh kementerian ini guru penggerak. Pendidikan guru penggerak ini adalah pendidikan VVIP oleh kementerian. Pendidikan yang sangat eksekutif yang disiapkan oleh kementerian. Jadi karena kita belum bisa bergabung di pendidikan guru penggerak, kita ambil ilmu dari kawan-kawan yang ada.
Kenapa budaya positif nanti yang akan kita kupas habis? Karena ini yang sering menjadi dilema buat kita bersama dalam penanganan anak. Mengapa anak tak boleh dihukum? Kenapa anak tak boleh penyelesaiannya itu memihak satu saja? Nah ini Bapak Ibu, jadi mohon kita ikuti sama-sama. Yang tak paham bertanya, jangan malu. Kita ambil ilmu dari Pak Hasan dan Pak Jasrin, dan kita harap beliau akan menjelaskan dengan sedetail mungkin, ya Pak ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita masuki acara selanjutnya, yaitu paparan materi oleh Bapak Jasrin SPD. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur atau tak bersyukur kepada Allah, maka ingatlah siksa Allah amatlah pedih. Baik yang sama-sama kami hormati, Kepala SMA Negeri 1 Guru, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Guru, yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru, teman-teman seperjuangan, dan seluruh yang hadir pada hari ini. Bersalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kami akan melakukan diseminasi atau aksi nyata. Kalau di tugasnya itu hanya budaya positif, tetapi kita sudah mulai atau sudah mempelajari ada 4 modul, dan ini baru modul pertama di calon guru penggerak. Ada modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional. Kalau Bapak Ibu masih ingat, waktu itu Ki Hajar Dewantara yang sewaktu Bu Resma Lina. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. 1.3 visi guru penggerak. Nanti kami berbagi sama Pak Hasan. Modul 11, 12 saya, 13, 14 Pak Hasan, dan 14 juga ada saya. Dan modul terakhir itu budaya positif. Baik, sebelum saya mulai, saya nak pantun dulu. Walaupun guru matematika, saya nak pantun juga. Jalan-jalan ke Tanjung Abad naik Tosa. Sini kan tak ada plate, kalau di balai ada plate. Kita naik Tosa. Sampai di Tanjung Abad berfoto bersama. Pada hari ini kami calon guru penggerak melakukan aksi nyata agar pendidikan selalu maju bersama. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini Bu Hajah Rosmiati, pengajar praktek saya. Oke. Ini adalah modul 1.1 tentang filosofis pendidikan, ya. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Dalam konteks pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, kita tahu kalau Bapak pendidikan kita ya Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi di modul calon, nah ternyata memang semua kontrol guru itu, kontrol guru itu ada dampak negatifnya. Kita pikir kalau kita berteman, kita jadikan dia teman lah. Ternyata ada juga sisi negatifnya, ya, yang telah dijelaskan Pak Hasan.
dan yang diinginkan adalah kita itu akan menjadi posisi manajer. Yang diinginkan adalah kita menjadi posisi manajer. Baik, kita masuk ke resolusi. Segitiga resolusi. Resolusi itu sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Menurut dosen, resolusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Nah, ini ada segitiga restitusi. Jadi, yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Nah, ini kalau misalnya nanti kita nonton videonya, pertanyaan yang ada beberapa pertanyaan bisa saja, oh tentunya kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ini salah satu kata-katanya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang pertama itu kita validasi tindakan yang salah dari siswa tersebut. Yang kedua, menstabilkan identitas. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini seperti peraturan kelas, tetapi lebih kata-katanya itu positif dengan meniadakan kata-kata tidak. Misalnya, siswa tidak boleh terlambat. Kita ganti kata-katanya itu, siswa hadir tepat waktu. Nah, itu salah satu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu juga bisa Bapak Ibu wali kelas buat di kelasnya masing-masing. Kalau saya tengok dekat sekolah penggerak itu semua kelas itu sudah ada keyakinan kelas yang ditempel. Ya. Dan keyakinan kelas itu lebih banyak siswa yang mengajukan poin-poin apa yang mereka butuhkan. Biasanya kalau kita buat peraturan kelas kan kita sendiri ya, sebagai guru yang mendominasi. Tadi pasal ada video contoh kasus. Video kali ini khas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Bapak Ibu, di 10 menit saya ambil video yang bagian simulasinya saja. Sebagai segitiga restitusi perlu memperhatikan beberapa hal. Satu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. Dua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Tiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Empat, usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi yang dapat pertanyaan bisa dan saat itu kan tidak coba. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini sedikit? Saya mau tanya, 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 kenapa hari ini sedikit? Saya mau tanya
Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari ngatain TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain TK lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya dari ini lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting loh. Untung kamu tidak berpikir apa lagi. Hanya mengenal. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya menyekat saja. Sudah gemes padahal saya pasti dari ini lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau tujuan kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemalas. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menerima surat itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab Pak ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar. Baiklah, kalau Baik, itu contoh dari segitiga restitusi ya. Bagaimana terakhir Bapak tersebut menanyakan keyakinan kelas apa yang tidak sesuai yang telah mereka yang salah dan dibuat oleh peserta didik tersebut. Dan juga yang terakhir Bapak tersebut menanyakan keyakinan kelas apa yang seharusnya dibangun dari peserta didik tersebut. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk keyakinan kelas dan modul 1.4. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita ini dulu ice breaking. Mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Nah, ini sih. Yuk. Ayo Bapak Ibu. Yuk, isi dulu. Sebentar dia sedikit, biar dulu kita tanya jawab. Hanya satu video. Five, four, 3, 2. Meja buat yang macam budak ujung tu meja. Meja. Meja tu ujung tu.
Ini sistemnya kita saling berdiskusi dan sharing membangun sekolah kita gitu. Rasanya kalau misalnya sudah kita mempelajari segitiga restitusi, tentunya goalnya itu kita harus melaksanakan gitu, penerapan. Jadi sangat apa sekali kalau misalnya kami berdua misalnya kan, kalau kami sudah menjadi calon guru penggerak, tapi tidak melaksanakan segitiga restitusi itu, ya, dengan teori yang telah kami dapatkan. Baik, Bapak Ibu silakan untuk bertanya jika dan ini sharing dan berdiskusi. Baik, Bapak Ibu, ini acara selanjutnya ini adalah sesi tanya jawab. Jadi jika ada Bapak Ibu ingin bertanya, langsung saja. Oke, Pak Farizal Osarja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Bapak Ibu pimpinan sekolah, Bapak Ibu muslimin, kita mengerti pemaparan pada hari ini Pak Jasmin Hasan. Dari pemaparannya kita sangat tertarik, menarik ya. Memang untuk mengembalikan diri ke alam anak diri kita sewaktu kita kecil itu, kembali ke masa kita kecil ya. Itu memang agak susah, sulit. Apalagi itu kita perlu latihan yang sangat lama. Apalagi menjadi seorang yang pemaaf. Ya. Kalau nak kita kepada di situ itu perlu waktu yang sangat lama. Ya. Jadi yang tadi sistem manajer ya, manajer yang disampaikan oleh Pak Hasan dan tadi. Kira-kira bagaimana kita untuk menerapkannya di sekolah kita, ya, caranya bagaimana caranya, ya. Kalau lihat aplikasinya kan kita kalau nak cari natural alam anak itu kita harus belajar jauh ke bawah, kembali lagi deteksi ulang gitu ya, deteksi ulang karena kita ingin rasa gembira, senang dan belajar seperti itu. Baik itu ya, bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara untuk pertanyaan yang pertama. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya, Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Farizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa hormati Bapak Ibu guru, beserta staf dan usaha. Ada? Ibu kepala sekolah ya, tak ada pula, kalau ada sebentar. Oke, untuk dua orang pemateri, Bapak Hasan dan Bapak Jasrin yang berbahagia. Alhamdulillah pemaparan materi yang disampaikan guru CGP ya, luar biasa menarik. Gitu ya. Ada sedikit yang saya tanyakan ya, perihal tentang apa tadi, segitiga tadi ya, yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Ini perlu proses yang begitu panjang kalau saya bilang ya, dengan keadaan siswa yang berada di sekolah kita. Akhir-akhir ini, minggu-minggu ini ya, atau bulan-bulan ini kita sudah menerapkan pasal, kita sudah menerapkan pada saat. Tapi apa yang kita dapatnya? Sepertinya siswa kita ya, tidak sama dengan siswa yang ada di sekolah
mereka memanfaatkan ya, dengan keterbatasan kita sekarang sebagai guru yang tidak boleh menghukum siswa, memarahi siswa. Peserta didik kita mengambil kesempatan atas hal tersebut. Ditunjukkan dengan hari-hari ya, begitu banyak siswa yang melakukan pelanggaran, melakukan tindakan yang tidak disiplin, keluar masuk sekolah, izin pulang dengan mungkin alasan yang mereka perbuat itu mungkin tidak sepenuhnya atau semuanya benar. Pasti ada yang ikut ya, dengan alasan sakit dan segala macam. Nah, ini yang terjadi akhir-akhir ini ya. Kita sebagai guru tidak bisa berbuat apa-apa ya, tidak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa melihat, memberikan surat izin ya, terus los ya, mengeluarkan siswa. Itu yang terjadi nanti. Terus untuk Pak Jasri dan juga Pak Hasan, kami mohonlah bimbingannya bagaimana apa yang diterapkan di guru penggerak ini bisa terrealisasi di sekolah kita. Ya, akhir-akhir ini minggu kemarin, Sabtu kemarin kita MGMP di SMA 1 Mundur, luar biasa. Saya lihat anak-anak di sekolah situ ya, mungkin baik-baik itu. Ya, mungkin baik-baik, tertib, tak ada yang keluar sekolah, keluar pagar, ya, di lingkungan sekolah, ya, dia beraktivitas, tak ada yang main voli, ada yang main layang lagi, ya, di lapangan. Itu luar biasa, bagus. Ya. Tak ada, itu tak sama dengan sekolah kita. Seperti keadaan guru, bapak ibu guru yang setiap hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, hari Kamis, ya, guru-guru piket yang menyiapkan atau membariskan siswa, mengumpulkan siswa di lapangan. Ini kalau tak pakai emosi di pasar, itu pakai emosi, lamunya itu tak tahu macam nak cium kening budak itu lah, suruh baris. Tapi lah, tolonglah kami mohon bimbingannya Pak Hasan. Mungkin ada contoh lah, ada contoh sekali ambil bagian Pak Hasan misalnya membariskan anak, misalnya kan, biar kami bisa mencontoh seperti ini. Bu Mas beli kompor kasih bosa terus, kita tahu. Dia melebihi provinsi kapasitor power, jadi meledak. Ini efek sampingnya bisa merusak barang-barang elektronik di lingkungan sekolah kita juga. Itu mohon pencerahannya bagaimana kita mau juga sekolah kita sama dengan sekolah yang di luar itu. Tapi itu tadi sepertinya akhir-akhir ini dimanfaatkan sekolah kita, anak-anaknya dimanfaatnya gitu. Ya, dengan kelemahan itu tadi, keterbatasan itu untuk anak-anak itu memanfaatkan kejadian-kejadian seperti itu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup bila itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Farizal. Langsung saja yang dijawab oleh Pak Hasan atau Pak Jasri. Oke, baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih responnya, pertanyaan dari Pak Jaini dan Pak Rijal. Bisa ini saya akan coba menjawab. Mungkin nanti akan kontrol Pak Jasri, barangkali juga Bu Malina, ya Bu, yang telah lulus sebagai guru penggerak. Karena di sini kita masih sama-sama belajar dan berupaya untuk mengaplikasikannya di lingkungan kelas kita, di lingkungan sekolah. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Pak Jaini, bagaimana cara menerapkannya di sekolah? Nah, jadi sebenarnya untuk posisi kontrol ini
ini sebenarnya secara alamiah sudah dimiliki oleh masing-masing kita, sesuai dengan kepribadian kita sebagai guru, sesuai dengan karakter kita. Maka nanti posisi kontrol ini secara tidak langsung sebenarnya telah berjalan untuk Bapak Ibu. Namun di sini yang perlu kita terapkan, bagaimana kita di dalam grup penggerak ini, bagaimana kita berupaya menerapkan posisi-posisi tadi sesuai dengan yang dikehendaki oleh murid, sesuai yang kita inginkan. Tadi saya sudah menjelaskan kepada Bapak Ibu dalam slide posisi kontrol manager, yang dimana yang namanya manajer itu adalah bagaimana kita selaku guru untuk mengelola siswa, mengatur siswa. Di sini kita tidak perlu marah-marah Bapak Ibu. Kita tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid atau berkacak tingkah. Nah, maka di sini tadi saya telah mensimulasikan di dalam sebuah percakapan antara guru dan adik. Ya. Mungkin kita kembali ke slide ini. Nah, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Nah, itulah pertanyaan dari guru pada posisi manajer. Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk menginjak tugas saya yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Namun, apakah besok akan ada masalah untuk kamu lagi? Agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah Bapak Ibu, dari dialog singkat ini, ternyata seorang manajer itu tidak perlu marah-marah.